Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Meilan Moko SOS MAP. Saya merupakan dosen aktif di program studi S1 Kesejahteraan Sosial Fakultas Hukum, Pemerintahan dan Sosial Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo. Sebagai seorang dosen, diwajibkan untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang mencakup pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam video ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen pada Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran sebagai salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Sosiologi untuk Pekerjaan Sosial dengan bobot 2 SKS yang dilaksanakan pada semester genap. Dalam perkuliahan ini, saya menggunakan pendekatan delivery, interaction, dan assessment. Perkuliahan ini memberikan bekal kepada mahasiswa calon pekerja sosial untuk dapat memahami dan menganalisis masalah sosial agar dapat memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan untuk merencanakan kegiatan praktek yang efektif. Materi dalam perkuliahan ini meliputi karakteristik ruang lingkup dan metode sosiologi, penerapan sosiologi untuk pekerjaan sosial, pemisahan sosiologi dan pekerjaan sosial, teori konsep pembangunan dan mekanisme pola perubahan sosial, teori stigma dan diskriminasi, perspektif sosiologi tentang masalah sosial dan upaya pemecahan masalah, sosiologi dan disabilitas, sosiologi dan lanjut usia, sosiologi dan kebencanaan, serta sosiologi dan kemiskinan. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah diharapkan, pertama, mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik, ruang lingkup, dan metode sosiologi, serta penerapan sosiologi untuk pekerjaan sosial. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis pemisahan sosiologi dan pekerjaan sosial, serta perspektif sosiologi tentang masalah sosial. Yang ketiga, mampu menyimpulkan perubahan sosial, stigma dan diskriminasi, serta yang keempat, mampu membuktikan sosiologi dan disabilitas, sosiologi dan lanjut usia, sosiologi dan kebencanaan, serta sosiologi dan kemiskinan. Mode perkuliahan pada mata kuliah ini dilaksanakan secara tatap muka sebagai bentuk utama kegiatan pembelajaran. Perkuliahan dirancang untuk berlangsung selama 16 kali pertemuan dalam satu semester, yang mencakup 14 kali pertemuan reguler untuk penyampaian materi, 1 kali pertemuan untuk ujian tengah semester atau UTS, dan 1 kali pertemuan untuk ujian akhir semester atau UAS. Mode tatap muka dipilih untuk memastikan adanya interaksi langsung antara dosen dan mahasiswa, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan lebih efektif, komunikatif, dan mendalam. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam kuliahan ini adalah 1. Ceramah, memberikan informasi pada mahasiswa tentang materi pembelajaran. 2. Diskusi, memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk bekerja sama dalam memecahkan masalah dan melakukan tanya jawab antar kelompok. Dan yang ketiga, cooperative learning, di mana pembelajaran yang melibatkan mahasiswa dalam kelompok kecil untuk bekerja sama mencapai tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran ini, mahasiswa saling membantu, berbagi pengetahuan, dan bertanggung jawab atas pemahaman materi bersama. Bobot penilaian untuk menghasilkan nilai akhir pada mata kuliah ini adalah: pertama, kepribadian 10%, kedua, tugas mandiri 15%, ketiga, tugas terstruktur 15%, keempat, ujian tengah semester 25%, dan terakhir adalah ujian akhir semester 35%. Berikut saya akan menampilkan video pembelajaran sosiologi untuk pekerjaan sosial. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Hari ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah Sosiologi untuk Pekerjaan Sosial. Hari ini kita sudah masuk dalam pertemuan ke-9 ya.
Namun sebelum memulai perkuliahan pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa yang akan dipimpin langsung oleh Saudari Rizky Kurniawan Rataremba. Silahkan Rizky untuk memimpin doa sebelum memulai perkuliahan pada hari ini. Oke, jadi teman-teman, sebelum kita melakukan aktivitas pembelajaran pada hari ini, sebelum itu marilah kita berdoa bersama menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya saya akan melakukan absensi kelas dulu ya. Sari Hidayatullah. Hadir. Awi Kusuma. Hadir. Revalina Zakaria. Regina Putri Hamzah. Hapsari. Hadir. Tahril. Hadir. Muhammad Syafi'i. Hadir. Ferdi Oli. Hadir. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang hadir pada hari ini. Sebelumnya saya mau review dulu ingatan dari teman-teman tentang materi apa yang sudah kalian dapatkan di pertemuan sebelumnya atau di pertemuan ke-7. Karena di pertemuan ke-8 kita sudah melakukan ujian tengah semester. Oke, ada yang bisa membantu saya mereview ingatannya kembali tentang materi-materi yang didapat di pertemuan kemarin, pertemuan ke-7. Ada yang bisa? Saya, Bu. Oke, silahkan Yaya Hardianti Harun. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang stigma dan diskriminasi. Oke, stigma dan diskriminasi. Oke, baiklah, bagus sekali ya. Yaya masih ingat tentang materi kemarin. Stigma itu apa, Yaya? Stigma itu proses pemberian model negatif atau cap buruk pada seseorang atau kelompok. Oke, ada yang tahu contohnya seperti apa? Saya, Bu. Oke, Fahri, silahkan. Salah satu contohnya itu orang dengan HIV/AIDS. Oke, orang dengan HIV/AIDS. Oke, bagus sekali ya, Yaya, Syahril, itu tentang stigma ya dengan contohnya. Selanjutnya, diskriminasi. Ada yang masih ingat tidak? Diskriminasi itu apa? Saya, Bu. Oke, silakan Gina. Diskriminasi itu adalah suatu tindakan atau perlakuan yang tidak adil terhadap seseorang. Oke, baik sekali ya Gina ya. Jadi stigma dan diskriminasi itu dia bisa menimbulkan masalah sosial dalam lingkungan masyarakat. Karena kenapa? Ketika kalian memberikan stigma, apalagi melakukan diskriminasi terhadap seseorang, itu akan menimbulkan gejolak yang bisa menyebabkan konflik, kan? Jadi di sini kita bisa melihat bahwa masalah sosial itu banyak terjadi di lingkungan kita, di lingkungan masyarakat kita seperti itu, kan? Oke, adapun tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada pertemuan ini, yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami definisi masalah sosial. 2. Menjelaskan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Yang ketiga, memahami perspektif teori sosiologi tentang masalah sosial. Dan yang keempat, menganalisis upaya pemecahan masalah sosial. Oke, pada hari ini kita akan membahas materi tentang perspektif sosiologi tentang masalah sosial. Oke, sebelumnya sebelum saya membahas tentang apa itu masalah sosial, ada kira-kira yang bisa menggambarkan masalah sosial itu apa? Saya, Bu. Oke, Bayun, silakan. Apa itu masalah sosial, Bayun? Masalah sosial adalah kondisi yang dianggap negatif dan merugikan oleh sebagian besar masyarakat, Ibu. Nah, sehingga akibat yang terjadi sehingga tidak kesesuaian antara nilai-nilai sosial dan dengan harapan dan kondisi yang terjadi di masyarakat itu sendiri, Ibu. Oke, bagus sekali ya, Mbak Im ya. Jadi ini yang selalu saya harapkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kalian itu selalu mencari informasi sebelum kita masuk pada pertemuan yang akan datang. Sehingganya saya melihat bahwa kalian sudah siap untuk menerima materi apa yang akan kita bahas pada hari ini. Sepertinya tadi bahwa masalah sosial itu apa tadi? Coba diulang lagi. Masalah sosial adalah kondisi yang dianggap negatif dan merugikan oleh sebagian besar anggota masyarakat. Iya, jadi masalah sosial ini kadangkala dianggap bahwa dia merugikan. Karena apa? Adanya masalah yang terjadi dalam kehidupannya, seperti itu kan. Oke, jadi apa itu masalah sosial? Ini kan, seperti tadi yang Mbak Im katakan bahwa dia timbul dalam masyarakat. Sehingga dikatakan bahwa masalah sosial ini, dia masalah yang timbul akibat dari interaksi sosial antara individu dengan kelompok,
antara kelompok dengan kelompok yang ditandai dengan suatu proses sosial yang disosiatif. Artinya ada yang sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi, sehingga itu bisa menyebabkan masalah dalam kehidupannya. Seperti yang di awal tadi bahwa ada masalah-masalah saja yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya masalah keluarga, masalah ekonomi kan, masalah ekonomi ketika kebutuhan ekonomi keluarga tidak terpenuhi, bisa saja itu berpengaruh terhadap apa? Kebutuhan hidup dari keluarga itu sendiri. Kan? Di sini ada beberapa orang yang mengatakan bahwa salah satunya ini Eisen dan Jin, dia mengatakan bahwa masalah sosial itu ada beberapa kondisi sosial yang sangat merugikan dalam situasi apapun. Jadi dia mengatakan bahwa masalah sosial ini dia merugikan dalam situasi apapun, kan? Sehingga terjadi bentrokan atau ketidaksesuaian, maka hubungan-hubungan sosial terganggu yang menyebabkan kegoyahan dalam kehidupan kelompok. Misalnya tadi ada keluarga broken home kan? Hapsari mengatakan bahwa misalnya Bu, ada masalah keluarga broken home. Iya, dia akan terjadi bentrokan itu dan ketidaksesuaian. Ketika dia broken home misalnya, ayah dan ibunya apa? Pisah, cerai, kan? Efeknya mungkin ke anak-anaknya, kan? Ada bentrokan yang terjadi sehingga hubungan sosial itu terganggu. Begitu kan? Ketika kan misalnya ayah dan ibu dia berpisah, apalagi berpisahnya itu mungkin tidak secara baik-baik, sehingga hubungan itu bisa terganggu. Begitu kan? Misalnya ada peributan apa? Hak asuh anak, kan? Anaknya mungkin nanti jadi depresi. Banyak persoalan-persoalan yang mungkin bisa menimbulkan, apalagi sekarang kan marak-maraknya kan di media sosial kan, saat ini kita melihat bahwa masalah keluarga itu sering dipublish seperti itu, sehingga masalah-masalah ini kadang-kala sudah menjadi konsumsi publik, bukan menjadi hal-hal yang tabu, dan semua orang pasti tahu bahwa ada efek yang ditimbulkan dari apa? Mungkin keegoisan dari diri sendiri, masalah yang ditimbulkan oleh pribadi sendiri, sehingga mungkin dia bisa berdampak ke orang lain. Kan misalnya tadi broken home, keluarganya berpisah, ya ini bisa karena misalnya orang ketiga. Marak-maraknya sekarang kan persoalan-persoalan ini kan. Jadi ketika itu terjadi kemudian dipublish kan, beredar di media sosial, efeknya itu apa? Bentrokan, misalnya kedua belah keluarga yang awalnya akur mungkin akan saling membela, kan? Akan saling membela sisi keluarga satu, mereka saling bentrok kan. Kemudian efek paling beratnya itu di mana? Ya di anak, apalagi ketika mereka itu dalam hubungan itu ada anak, kan akan terjadi apa? Misalnya ada stigma, diskriminasi mungkin terjadi di situ ya. Karena apa? Karena sudah dipublish, maka orang-orang akan, oh dia itu yang orang tuanya bercerai, kasihan karena ini kan, itu akan mungkin itu akan menimbulkan caption, ih mamanya itu bercerai, begini kan, itu akan menimbulkan hal-hal seperti itu. Dan masalah itu berkembang lagi, bukan hanya persoalan dua orang, tapi sudah banyak orang seperti itu. Jadi di sini kalian sudah paham kan? Masalah sosial itu apa saja seperti itu kan? Jadi sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kehidupan kalian mungkin itu bisa dikatakan sebagai masalah sosial. Oke, selanjutnya kalian ini kan sudah belajar tentang pengantar ilmu kesejahteraan sosial kan, pasti sudah sangat erat mengetahui tentang apa ini penyandang masalah kesejahteraan sosial kan. Di sini kita bisa melihat bahwa menurut Kementerian Sosial RI saat ini tercatat ada 26 jenis PMKS kan, di mana penyandang masalah kesejahteraan sosial itu dia adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, serta tidak dapat menjalin hubungan yang kreatif dengan lingkungannya. Ada yang masih ingat tidak? Apa saja yang tertuang dalam 26 PMKS ini? Saya Bu. Jadi ada anak yang berhadapan dengan hukum. Ini anak yang berhadapan dengan hukum itu anak yang berusia 6 tahun sampai 18 tahun yang dimana melakukan kasus atau tindak pidana. Jadi dia berhadapan dengan hukum. Oke, ada lagi Rizky selain ADH? Ada lagi yang masih itu ada anak terlantar. Oke. Baru anak jalanan. Oke. Baru penyandang disabilitas. Oke, mantap. Ada lagi?
ada pemulung Ibu, Oke, ada bagus. pengemis, Oke. terus ada perempuan rawan sosial ekonomi, Oke, mantap. terus selanjutnya ada apa namanya korban bencana alam. Oke. Mungkin hanya itu Ibu. Oke, baik sekali ya, saudari Rizky Rataremba, Rizky Kuku. Baik, saya di sini melihat ada dua teori yang memandang bahwa segala sesuatu hal itu yang terjadi dengan masyarakat yang disebut masalah sosial, misalnya kita bisa melihat dari perspektif fungsionalisme. Kan dia mengatakan, teori ini mengatakan bahwa fungsionalisme melihat masyarakat sebagai suatu sistem dari beberapa bagian yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Penganut paham ini memandang setiap elemen masyarakat memberikan fungsi terhadap elemen masyarakat lainnya. Kan sudah sering saya berikan gambaran-gambaran kalian ke pertemuan-pertemuan sebelumnya. Memang teori ini memang sangat melekat erat dalam melihat situasi, kondisi dalam masyarakat. Kan yang kemarin saya katakan, sering saya katakan bahwa penganut paham ini misalnya atau Farsan, kan dia mengatakan bahwa kehidupan kita ini berikan seperti batang tubuh. Kan ketika sesuatu hal terjadi dalam tubuh kita, misalnya kita mengalami ketekatan, otomatis dia tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Begitu halnya dengan masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari kita. Begitu. Kalian paham? Oke, paham ya? Nah, ini bagian dari ini kita lihat. Ini merupakan bagian dari 26 PMKS tadi ya, yang kalian bahas tadi kan, misalnya ada apa? Anak berhadapan dengan hukum. Sudah disampaikan oleh Rizky tadi, kan dia mengatakan bahwa anak yang berhadapan dengan kasus ya, hukum. Kemudian ini ada anak jalanan, yang tadi disampaikan juga, anak yang menghabiskan kehidupannya di jalanan, mencari, tidur, tinggal, dan lain sebagainya di jalanan. Kemudian ada pengemis, dan ini ada anak terlantar. Oke, ini akan kita lihat bagaimana upaya pemecahan masalahnya. Kita akan cari bersama, kita akan mendiskusikan bersama bagaimana upaya dalam pemecahan masalahnya. Ini saya akan bagi kalian dalam 4 kelompok, di mana masing-masing kelompok itu akan membahas yang pertama anak berhadapan dengan hukum, anak jalanan, pengemis, dan anak terlantar. Waktu untuk diskusinya sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk pada tahap presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revalina Zakaria selaku moderator kelompok 1, yaitu tentang upaya pemecahan masalah sosial tentang pengemis, yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Rizky Kuku. Kepada saudara dipersilakan waktu dan tempat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi kami tentang upaya pencegahan atau penanggulangan pengemis yang ada di Gorontalo. Kami dari kelompok 1 tadi telah berdiskusi mendapatkan beberapa 3 poin, yaitu poin pertama, upaya penanggulangan dan pencegahan, yaitu melibatkan pemerintah dan peraturan. Poin pertama, perlibatan lintas sektor seperti Dinsos, Satpol PP, polisi, psikolog, tokoh agama, dan lembaga amil zakat. Terus yang kedua, penertiban dan karantina melalui razia, penempatan ke panti sosial, dan rehabilitasi sebelum diintegrasi. Terus yang kedua, pemberdayaan dan pembinaan. Pembinaan keterampilan hidup dan kerja oleh penyuluh sosial, edukasi mental, sosial, dan keahlian praktikal. Terus poin yang kedua, pendampingan jangka panjang termasuk monitoring kembali setelah rehabilitasi. Terus faktor ketiga yaitu peran masyarakat.
di peran masyarakat ini terdapat 2 poin, yaitu poin pertama mengalihkan bentuk sedekah kelembagaan atau program resmi. Terus yang kedua, kampanye edukasi masyarakat tentang bahaya memberi langsung karena bisa memperpanjang ketergantungan pengemis. Nah, itulah materi yang kami diskusikan tadi. Baik, saya perwakilan dari kelompok 4 akan bertanya tentang tentang materi yang tadi diberikan. Bagaimana strategi pemecahan permasalahan tersebut? Terima kasih. Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu bagaimana strategi dalam pemecahan masalah tersebut. Yang pertama, menurut saya, strategi pertama yaitu melibatkan pemerintah dan peraturan. Terus yang kedua, pemberdayaan dan pembinaan. Terus yang ketiga, peran masyarakat. Karena jika 3 strategi ini terjalankan dengan lancar atau dijalankan dengan lancar, maka mudah-mudahan pengemis yang ada di Gorontalo dapat dapat berkurang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan upaya pemecahan masalah sosial anak yang berhadapan dengan hukum, yang akan dipresentasikan oleh saudara kami. Kepada saudara dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana upaya kita menghadapi anak yang berhadapan dengan hukum. Di sini ada beberapa poin untuk upaya yang akan kita lakukan. Yang pertama itu konsultasi dengan dinas yang menangani anak yang berhadapan dengan hukum dengan menghubungi dinas sosial, Kementerian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kedua, dinas sosial berperan penting pada penyalahgunaan dan rehabilitasi sosial, perlindungan hukum dan pendampingan anak. Lanjut, memberikan pendampingan hukum, psikologis, serta memastikan hak-hak dalam proses hukum. Selain itu, peran orang tua dan masyarakat sangat membantu agar kedepannya tidak ada lagi anak yang berhadapan dengan hukum. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya, apakah upaya yang dilakukan bisa efektif? Baik, kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Iya, efektif, karena dari beberapa poin tadi dapat mencegah anak yang berhadapan dengan hukum. Oke, baiklah. Terima kasih untuk masing-masing kelompok yang telah mempresentasikan materinya tadi. Kita berikan aplaus. Oke, dari situ saya bisa lihat bahwa kalian sudah cukup mampu menganalisis ya, bagaimana upaya yang bisa dilakukan dalam mengatasi masalah tadi, baik masalah anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, pengemis, dan anak jalanan. Oke, baiklah. Inilah hasil materi yang kita bahas pada pertemuan hari ini ya. Dan masing-masing kelompok ini kan sudah memaparkan hasil presentasinya tadi kan. Sehingganya saya melihat bahwa kalian itu sudah memahami kan, sudah memahami materinya masing-masing kan. Sekarang saya bisa bertanya? Oke, bisa. Saya mau bertanya begini. Bagaimana pendapat kalian tentang masalah sosial? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu, masalah sosial adalah masalah yang terjadi di individu maupun kelompok, yaitu mengenai masalah negatif, sehingga masalah tersebut tidak bisa diterima oleh masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Contohnya seperti masalah kemiskinan, kekerasan rumah tangga, lingkungan, dan lain sebagainya, Ibu. Baik, demikian bisa saya jelaskan. Oke, terima kasih banyak. Di sini saya melihat bahwa kamu sudah sedikit memahami materi yang kita bahas pada sebelumnya ini, yang sudah kita bahas sama-sama tentang masalah sosial. Sebelum saya akhiri pertemuan kita pada hari ini, apakah ada yang ingin bertanya kepada saya? Saya mau bertanya soal Ibu, apakah upaya pemecahan masalah sosial harus berbasis keluarga, masyarakat, dan negara, Bu? Oke, terima kasih Safi untuk pertanyaannya, bagus sekali ya.
Jadi iya memang benar bahwa upaya pemecahan masalah itu bisa kita gunakan melalui 3 upaya tadi ya. Bisa berbasis keluarga, masyarakat, dan negara. Artinya ketika 3 hal ini digabungkan, maka mungkin saja bisa terjadi bahwa hal-hal yang berhubungan dengan masalah sosial itu bisa diatasi. Kan bisa saja berakar dari keluarga kan? Itu bisa menjadi salah satu salah satu solusi untuk memperkecil atau bahkan memperbaiki masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari yang biasa kita sebut dengan masalah sosial. Paham Safi? Ya. Oke, ada lagi? Cukup? Oke. Baiklah, jika kalau misalnya tidak ada lagi pertanyaan, saya harap kalian benar-benar memahami materi kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan perkuliahan pada hari ini saya nyatakan selesai. Dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.